ini bocahku yang pegang kamera itu sengaja buka-buka kamera hasil foto tadi, belum diapa-apain. Lembah yang kejebret yang menemani saya tadi di kamera itu punya tanduk satu ini. Di kamera kelihatan. Kenapa uangnya ngundang sampean? Kenapa orangnya harus mengundang sampean? Harus pakai jasane sampean kenapa? Sing mau takoki sapa, Nduk? Manten kakung apa manten putri? Sing manten putri, sing ayu menik-menik kuwi jenenge bendaramu sapa, Mbak? Lali. Sopo Jal? Erlis. Kuwi bendaramu putri asmane Ndoro Erlis. Mencorong tejane ngemu cahya ya, Nduk. Aja winates anggonmu kekancan, sapa ngerti jodohmu, rezekimu nyelempiti ana kono. Sini kan. Sugeng rawuh, selamat datang di Coco Cepus. Bareng aku Koko sama Erlis. Sekali ini Sebentar. Aku mau pakai nama siapa? monggo kerso. Soalnya di channelku namaku Risang Dananjaya. Heeh. Tapi nama KTP ku Danang Wikantono. Kita kulik nanti. Sampean terkenal di sekolahan sapa jenenge? Pak Danang kan? Dua-duanya. Balen-baleni mbah iki. Ora usah dibalen, iki bedel Ini. kok. Jangan debatnya jelek itu mah. Apik malahan. Iki kontennya nggak serius loh Mas. Iya. Kontennya komedi tapi yo Oke. Iya. Iya, tapi disepakati dulu ben nanti di tengah kita enggak. Oke, Wes, pada ini awalnya aku kita akan kenal bahas. sampean Mas Danang. Oke. Nggih, Tapi jeneng sampean bangga Danang dengan ya. nama siapa wes? Dua-duanya. Ya wes. Kali ini kita mendatangkan Mas Danang, wes. Apa kabar Mas? Baik, Mas. Baik sekali. Sehat toh? Alhamdulillah Kelihatan sehat. gemuknya dari bodinya. Oke. Mas Danang ini guru ya Mas yo. Kalau pagi saya ngajar. Kalau Terus, dia kalau malam Kadang parkir Mbak ya. Enggak lah, tetap aja ngajar, tapi itu kan formalnya tuh utamanya di situ. ngene Mas iki penake nggih basa Jawa campuran karo basa Indonesia wes. Aku rapati basa Jawa ya. Iki wong londo iki wong londo. Oke, siap boleh. Ngene Mas iki sampean isik to, aku tas krungu mambengi yo. Kayake ganti jeneng iki SMK-ne sekolahane sampean Yes, mengajari. betul sekali. Saiki dikai jeneng Mandiri. Iya, sekarang menjadi SMK. Awalnya saat dulunya kan SMK Pemuda 3, Mas. Lagi jadi SMK Pemuda Mandiri. kenapa mandiri? Padahal wes mandiri kan. Oh, enggak, Mbak, karena selama ini SMK Pemuda 3 itu di bawah naungan Yayasan Pemuda. Pemuda. Di Yayasan Pemuda, di mana Yayasan Pemuda itu ono telung sekolahan, Mbak. Ono SMK Pemuda 1, sing dikenal dengan sebutan Semia itu. Lalu SMK Pemuda 2 di Wates sana, dan ini SMK Pemuda 3. Itu di bawah naungan Yayasan Pemuda. Nah, kemudian tahun ini kami melepaskan diri, kami mandiri, dan kami sekarang pakai nama SMK Pemuda Mandiri. Gitu. Tapi masih di bawah naungan pemuda. Yayasan Pemuda. Enggak, Terus jadi yayasan sendiri sekarang. Kok sih gawe jeneng pemuda? Karena sudah terlanjur dikenal dengan nama pemuda. Oh, gitu. Jadi supaya tidak menghilangkan sejarah juga sih. Yayasan nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, gitu. untuk kepengurusan ketuanya terus siapa Mas? Sepertinya ke pemilik sekolah Ibu Yulida Irawati sepertinya. Kenal rasanya? Tonggone dhewe. Kenal lah, terkenal banget lah itu. Tonggone dhewe. Tapi tentang kepengurusan karena ini masih baru banget, saya belum terlalu paham di strukturalnya seperti apa. Tapi Bu Yulida Irawati yang pemilik serta pengelola sekolah itu yang memperjuangkan dengan cukup keras untuk menjadikan SMK Pemuda Mandiri itu betul-betul mandiri gitu. Biar Bedanya dikelola apa? sendiri. Terusan apa yang membuat kita mandiri dengan pemuda yang lain, SMK pemuda yang lain? Banyak sih Mbak, salah satunya pasti pendanaan juga, kemudian kepengurusan juga pasti. Banyak lah memisahkan diri yang pasti. Tidak lagi bergandengan dengan Yayasan SMK Pemuda, dengan Yayasan Pemuda meskipun dalam sejarah tetap saja kita tetap akan berhubungan baik dengan seluruh anggota yayasan gitu. Tapi sekarang SMK Pemuda 3 sudah transformasi menjadi SMK Pemuda Mandiri. 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 Iki ora klik sana lho. Enggak. Oke, Mas Danang iki guru bahasa Jawa. Iya, gitu. Ngajar di sini. Di sini. Di SMK Pemuda, Pemuda Mandiri. Mandiri. SMK pemuda mandiri. Masuk mulai kapan? Masuk di sini. Kalau saya mulai mengajar sejak zaman SMK Pemuda 3 tuh ya, karena masih baru kemarin.
tahun 2009 Mas, 11 tahun yang lalu. Senang ya? Iya dong. Itu kalau anak SD itu bener. Sampeyan nang kene ngajar bahasa Jawa, tapi sik nyambing MC. Nyapa, Mas? Kurang bayaran Mas. Enggak dong. Kalau MC kalau MC itu salah satunya karena itu adalah saya selalu bingung Mas ditanya begini karena tapi yang pasti tapi memang ini sampean orang yang ke 1001 menanyakan itu. Iya, Setiap kali ditanya begitu jawaban saya tetap sama meskipun otakku berpikir 2 kali gitu. Karena saya tidak bisa melepaskan diri dari konteks budaya Jawa terutama. Jadi itu hobi yang menghasilkan lah ya. Iya. Oh, hobi sampean teko hobi. Awalnya Ada karena enggak apa keturunan enggak sampean teko anu nih. Bapak Mungkin mungkin dari wong seni. ini yang sulit untuk dibuang. Kenapa saya tidak bisa melepaskan diri? Bapakku ki dalang, Mas. Loh, minta. Bapakku ki dalang, ibu sama penari, tukang gawe wayang, pengrajin. Ibu saya juga sinden, juga penari juga. Jadi ya darah seni berarti Mas. ya darah tinggi Mbak Rasa. Makanya untuk melepaskan diri dari dunia seni buat saya itu butuh perjuangan berdarah-darah banget. Nggak bisa. Jadi akhirnya ya seperti inilah tampilannya. Otomatis ya. Otomatis. Nah, terus kok memilih ya kan jadi guru bahasa Jawa, tapi memang dari dulu kuliah itu memang pengen ambil bahasa Jawa gitu. No, kuliah saya teologi. Malah Jauh kan? iya. Coba tanya, sama dulu kuliahnya apa? Komunikasi. Kenapa jadi YouTuber? Ya kan masih nyambung. bener. Kuliah di mana? Di UN. Siapa yang biayai? Bapak. Bapak namanya siapa? Hubungannya apa hubungannya? Iya. Lu kan nyebar sama bapaknya, Mas. Oh iya. Jadi kuliah saya teologi, Mas. Teologi itu ilmu tentang Alkitab. Jadi sebetulnya itu jurusan bagi para pendeta-pendeta gitu loh. Tapi saya larinya gak tahu dari teologi kok jadinya MC ya. Gak ngerti deh. Jalan lah. Anek darah seni ya jadi. Soalnya saya pun juga dulu dalang, Mas. Iya, jadi waktu saya masih kecil saya dalang, saya terakhir dalang itu tahun Suruhin dalang masih bisa dong. Berarti dalang sih terus MC. Yes. MC terus guru. Ya, enggak, dalang guru baru MC. dalang guru baru MC. Suruh titik Mas. Suluk apa dodo, apa sendal? Suluk itu dalang ya. Dalangnya sing kentang Aku ya suluk. suluk ya dalang. Suluk. Saya apa ya Mas? Kalau ini yang biasa dipakai biasanya jenenge Aku waktu demen di dalam pewayangnya demen iki lek ra goro-goro ya limbok canggih. Iya. Aku coba ya. Iki kok apa sih ini? Kok apa iki? Suluk apa dibacangi? Suluk CR. Suluk wae. Suluk C. Suluk ini jenenge ododo patupan. Jadi biasa dipakai untuk mengawali ketika sejarah selesai, jadi pertama selesai, rajanya anggaplah Duryudono gitu ya. Dia masuk ke sanggar pamujan, mereka membakar dupa lalu berdoa kepada Tuhan gitu. Lalu suluk ini namanya patupan. Tapi masuk ke dulu. Berarti sama mulai kelas berapa? Saya dalam pertama kali kelas 4 SD, tapi itu masih dalam yang cuma 2 jam gitu. Cuma namanya mujuki istilahnya. Bapak mau dalang, saya ekstra 2 jam. Tapi kalau saya mulai dalang semalam suntuk itu kelas 2 SMP. Nanti rumah saya kan dalang dulu. Dalang ya dalang ya. Mulai kelas 2 SMP, jadi masih kecil, masih Joko Anyaran lah ya masih. Karena kalau masih, kenapa saya nunggu dalangnya kelas 2 SMP pas langsung itu karena kan kalau laki-laki ini baru sunat, biasanya kan orang Jawa menyebutnya suaranya agak magori, pecah suaranya. Jadi suara saya waktu itu masih belum terlalu temoto, jadi masih suara anak-anak dalang sama langsung itu. Jadi mulai setelah itu baru temoto baru di Coba yuk, coba. Yang tadi Ya. Kandane kang sekar kadong tulan kotak ini No. lan kembang menor kang esmu arom segitu
jenenge apa Berarti. kuwi? Apa jenenge mau? Odo-odo Mas. Artinya apa tahu tuh Mas? Ya ini tadi Anu rojo-rojo. sulut enggak. Ini odo-odo itu ada macam-macam. Ini salah satunya namanya ini namanya odo-odo padupan. Ada lagi odo-odo yang lain. Ini odo-odo yang padupan ini dipakainya untuk tadi ketika baru adegan jejer pertama, lalu terus adegan biasanya limbuk cangik tuh. Setelah itu baru odo-odo padupan ini untuk mengisahkan raja itu sedang masuk ke Sanggar Pamujan untuk berdoa kepada Tuhan. Gitu. Fasih ya berarti. Paham banget ya. Paham banget ya. Ya. Dalang kok ya. Heeh. Sampean sekolah dalang apa enggak biar? Enggak, karena bapak saja. Karena bapak yang ngajar. Dulu pengennya bapak mintanya saya sekolah diisi, tapi nggak keturutan sih. Jadi saya masuknya di sekolah teologi tadi. Jadi kalau dalangnya ya saya otodidak. Teologi ini nang ngendi? Malang. Malang. Berarti sampean ki sebenarnya awalnya karir malah nang dalang ya. Betul. Tapi nari ya bisa Mas. Ya sedikit lah. Karena kadang-kadang di dunia persilatan seperti ini kan orang mintanya macam-macam tuh Mbak. Dan Iya. termasuk nyucuk lampah juga ya sudah jalani saja. Cuk lampah barang. Lah misalkan disuruh milih ya dalang, MC, Guru. enggak sih, guru carry ya, dalang sama MC. Sampean kan lebih larisnya ke MC Panyondro. Betul. Kenapa enggak menekuni dalang? Lek dipikir dalang luwih akeh lho Mas bayarannya. Bayaran itu Betul. benar. Tapi memang ada alasan sendiri yang kuat sekali menurut saya karena gini, saya itu dibentuk, dididik dan terbiasa dengan seni pedalangan klasik. Nah sekarang makin kesini ya memang seni itu progres ya Mas. Jadi memang apapun itu progres. Semakin kesini seni pedalangan itu menurut saya tidak klasik. Contoh zaman saya dalang dulu belum ada Mas orang ada sih tapi nggak banyak. Sinden berdiri nggak ada. Zaman itu sinden itu duduk manis anteng dengan Sampai isu. dengan kode, tapi jangan suka menghina profesi sinden. Yep. Karena sinden itu adalah contoh gambaran wanita Indonesia yang bermasa depan cerah. Marga glone nang mburi Mbak, lain yang ngarep kan bulan. Kan biyen ngono Mas. Untung sinden nang mburi ya. Iya. Gelungan. Nah kalau sekarang kan dalang kan setidaknya berdiri, Ket-ket. ada banyak dagelan yang bla 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 gitu. Jadi saya tidak bermaksud sedikit pun untuk menghina yang zaman sekarang, tapi kalau saya memang lebih tertarik dengan seni pedalangan klasik. Jadi kalau seandainya sekarang saya tetap dalang dengan seni pedalangan klasik, penontonnya nggak mau. Iya. Zamannya berbeda. Harus dimodifikasi Mas. Nah Soalnya untuk memodifikasi itu yang saya nggak terlalu tapi kita tetap bertahan dengan klasik kayak ya Sulit. Nah, soalnya saiki tren iki kita mengikuti tren. Yes, Mengikuti betul. tren. Lek tetep ngono enggak payu wayang wis to. Iya. Makane saiki wayang nih malah lek ngarani wayange hanya 40%. 60% hiburan. betul. Dan memang permintaan pasar seperti itu. Nah. Dan itu pun juga tidak salah. Zamannya Iya, ngomong kan. gini. Berarti artinya aku ketinggalan zaman gitu loh Mas, singkatnya kata tuh ngomongnya belak-belakan aja. Sebenarnya bukan ketinggalan jalan sih. Terus Prinsip ya mungkin. Bukan. prinsip Apa mungkin kesukaannya sama ya itu saya lebih suka kalimat itu. kesukaan. Seleranya Idealis Oh, iya yo. benar. Idealis bukan ya? Bukan. Bukan juga Karena sih. kuwi wis pakeme. pakem gitu. Jadi kalau sekarang saya nonton wayang karena saya jadi penikmat wayang sekarang. Yang banyak saya tonton ya Pak Ano, Iya. lalu Pak Sino Nugroho atau audio ya almarhum Pak Narto Sabdo yang klasik-klasik Iya, begitu. iya. Jadi kalau yang terlalu banyak seperti sampai sampaikan tadi yang hiburan banyak ya kayak nonton di YouTube itu saya skip gitu loh. Jadi Wayangnya sampe delok malah wayangnya. hiburannya di lain tempat ya, di lain Kalau channel. Mungkin apa pas mendarah daging dari bapak dulu ya Mas ya? saya rasa begitu. Itu punya kontribusi yang sangat kuat banget. Karena bapak saya juga dalang klasik sekali. Sekarang masih dalang? Bapak saya sudah meninggal tahun 2001. Dalang siapa Mas bisa disebutkan Ya. bapaknya dulu? Saya dari Wlingi, bapak saya juga dari Wlingi, asmane bapakku Pak Suwardi Hadisono almarhum. Lek sampean berdua paling nggak kenal namanya, tapi mungkin angkatannya Makwok, waduh sudah terlalu inilah. Mawak siapa? Lah ibu sinden benar benar. Sinden, Oh. sinden. Ibunya bisa disebutkan ibunya siapa Ibu dulu saya, penyinden? ya ibu saya namanya Naomi Suhartati dan ibu saya Jepang Mas.
Mana sih Mas? Naomi. Oh iya sih betul. Oke. Berarti sama daerah Jepang ya? Ada Mbak, Jepang. Keren ya berarti. Jangankan saya Mbak, di rumah sih rumputnya aja Jepang loh. Oh iya di. Podo berarti ya. Pengen aku tali kabeh ya teko Jepang. Jepang betul. Jadi kita memang luar biasa. Ngene iki treh nang anu lho Mas Gary apa? Wong seni terus ketemu mak-mak tukang masak itu yang makanya beda malah ya. Beda. Kita nggak ada hubungan otak sama sekali satu kemana gitu. Jadi sepertinya dulu itu waktu saya lahir itu otakku ceblok ning rahim Mbak. Jadi saya lahir tanpa otak. Carry balik ya. Carry nang rahim untuk Ya, sepertinya begitu. Sampai mulai dagelan kapan sih Mas? Udah lagi kecil Mbak. Oh dagelan terus sampai termasuk apa? MC kan tadi dibilang tadi. Kemana saja di selama ini Mas? Oh iya ya Allah, Pak Dalang ini. Balik nang jalur ya, balik nang jalur ya. Yes. Oke, guru, oke, MC oke. Kon milih apa Mas sampean? Guru karo MC. Ayo. Bareng nang jadwalnya. Waduh, kene jadwal kelas. Rasa milih. Iya Mas. Iya. Lah kabeh penggawean kabeh seneng ya? Dilalah wis dicawang suwi tanggalan. Anggap bulan Agustus ya. Iya. Agustus Mas ya, oke deal. Dilalah kesane ngalah ternyata ujian. Nah, Aku paling seneng. Kayak begitu. terus Tuhan itu baik. Terus Mergo nek ujian, iki jadwalnya malah lebih gampang iya. Nek aku umpamanya pas tanggal 16 iki MC, tanggal 16 juga ujian. Kayak aku pas jaga ujian, itu karo kancaku lek iso. Oh, Aku gini tak wis. jago sampean ora jago. Itu ulangan harian. Nah, ketika saiki yo bisa campur iki. Anak-anak besok ulangan harian bahasa Jawa. Otomatis kan jaringan dhewe ya Pak ya. Terus mari kan tiba-tiba telepon, "Pak, besok MC jam 7." Iya Pak terus. Aku lu ngomong cah diundur jane seumben aku ora pilek lah ngono Oh guys. gitu. Terus misalnya gini, besok wayahe jadwal bahasa Jawa, sampai masuk ke kelas iki, memang jadwalnya iku. Terus pas wayahe mau masuk ke kelas, wis mau masuk atau ngajar, Pak sekarang MC. Kuwi jenenge seneng gak edan, Mbak. Oh ngono. Oh, pernah persiapan para masane sama nyanyi ora? Wis rezeki lho. Oh, sama nyanyi apa enggak? nyanyi. Iya. Iya, iya terus aja men. Ya muridku tak jak melu MC bisa. Tak simpulnya wis tak simpulnya berarti sampe pilih MC. Milih kabeh, Mas. Ojo ngono. Biar Bapak aku seneng MC ya, seneng ngajar ya. Tapi memang saya lebih suka dunia pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang gitu loh. Jadi ngajar kan ada banyak orang tuh Pak, seneng enak. MC juga banyak orang. Aku wis urung tau ngelakuin MC babaran, Mas. udah sampai foto. Aku nyuting bareng sih orang tahu nyuting malam pertama. Lo jane ono, Mas. Jane ono kayak film. Ada film Ning ndi lho? Film cekel misalnya. Tak nyuting babaran wis tahu. Babaran anak dhewe. Babaran anak. Dokumentasi dong ya. Oke. Sampai mulai karir iki tahun MC tahun berapa? Mak MC aku nggak salah Mas ya tahun 2014 atau 15 sekitar itu lah. Sebelumnya dari MC kan dalang Oh, dalang. sampai nyetop dalang itu tahun berapa? 2001. Terus Mari gue guru terus. Nyetop dalang itu karena pada waktu itu kan saya kuliahnya teologi kan di asrama, jadi nggak bisa kemana-mana. Maka otomatis stop. Begitu saya keluar dari pertapaan itu, dunia banyak berubah, zaman bergeser, lalu bentuk pewayangan seperti yang tadi kita bahas itu. Jadi ya sudah, makin menunjukkan hormat lah saya. Dari situ nge-MC ku langsung ngojo loh jane Mas. Ada kisah uniknya begini. Orang kan biasanya rata-rata belajar dulu baru ditanggap. Saya enggak, ditanggap dulu baru belajar. terus kata-katanya menyusun kata-katanya piye Mas? Ya kan saya dulu dalang. Basicnya dalang. Tapi kan Mas Yo kan dia kan suwi nggak dalang. Iya sih memang. Saya perlu refresh ulang sih memang. Nah, wong sing ngajak aku nge-MC pertama kali itu mikirnya gini, loh kan kamu dulu dalang, mesti iso nyondro. Nah padahal juga itu nggak menjamin. Iya. Benar-benar. Saya menolak, jangan Pak bla bla Pak bla. mantep bro mesti Betul, Sonyondro betul. manten. Betul. Karena manten punya pakem sendiri. Cuma memang kalau orang punya basic dalang, akhirnya belajar nyondro manten itu nggak terlalu kesulitan. Hanya gitu sih. Akhirnya ya saya mempersiapkan diri dalam waktu hampir 2 bulanan. Waktu itu saya beli buku-buku otodidak sendiri. Terus nge-MC ku pertama Mas itu kertas serpekan ini 30 lembar Mas nyampluk kirim kain-kain gitu tenan. Segini saya baca kata demi kata, ya lama-lama dikurangi jadi 25 lembar lah, buka-buka gini baca Mbak. Lalu kan ya Itu saya nulis sama Dewi ya? Apa memang saya sendiri
Apa Sama buku? reng-rengan acara, reng-rengan kata-kata gitu. Jadi saya belajar dari buku, otodidak ya, dari buku, lalu belajar dari YouTube juga. Dari semua pelajaran itu saya simpulkan, terus tak tulis ulang. Saya pelajari, tapi waktu nge-MC pertama kali, wow itu ya langsung pegang ya tadi segepok ini. Saya masih ada foto-foto dengan sangat banyak lembar-lembar contekan begitu. Lalu nge-MC 1 kali dengan nge-MC 5 kali pasti tingkat kefasihannya berbeda dong. Dikurangi berapa lembar sampai akhirnya sekarang ya nge-MC-nya cukup bawa 1 lembar saja. Itu tetap Bawa tapi untuk identitas mempelai saja. Oh, repean cilik. Sebenarnya repean nang kono ya, repean nama mempelainya. Kalau repean kata-kata diucapkan enggak sih sekarang. Kalau dulu sempat mengalami. Sampean pertama mau nggih jobe sapa, Mas? Iya, coba kan. Salon apa perias apa? Perias. Pak Marsum namanya, salon gadis. Dan itu adalah salah satu EO yang menurut saya sebetulnya cukup senior juga gitu. Saya juga kaget kenapa beliau jadi tengah. Kenapa beliau kok tiba-tiba dia juga yang memaksa saya untuk MC. Padahal saya yakin Pak Marsum pasti langganannya kan sing Pak Tuwek sapa jenenge? Blingi. Bisa enggak tuanya dihilangin? Pak senior gitu. Pak senior. Maaf Mbah, ngapunten Mbah. Kuwi yo idolaku yo soalnya. Yo wis tuwek tanggap sepuh soalnya senior ngono yo. Oke. Tak ralat Mbah senior. Sinten jenenge? Asmane saya. Lingi Pak. Aduh lali. Sing MC gini ngarepane dhewe lho. Kuwi sampean pertama kali nang kono. Yes. Permintaan DE. Betul. Ngertine sampean dalan soalnya. Ngertine dalan. Betul. Pertama kali nge-MC nyetel mic, ngono sampean perasaan Londra. MC lho ya beda karo dalang lho ya. Iya, beda. Memang beda banget, memang beda sekali Mas suasananya. Iya, rasane. Rasane piye, Mas? Lek dek dalang kan sampean nek ngarep layar, kowe kan gak ngwesi wong. Lah kowe sampean ngwesi wong. Sak mono akeh koneh manten diwesi para tamu-tamu. Dan semua mata tertuju padaku. Sampean kan termasuk artis. Gitu ya. Iya, Jal. Kalau boleh jujur itu saya seperti di dunia lain gitu loh Pak, beneran. Jadi seperti merasa, ini tremor banget Mas, gini sekali. Padahal aku mikir gini, sempat awalnya saya mengeremehkan itu kesalahan saya. Aku tahun dalang mosok susah sih MC. Tapi ternyata begitu saya berdiri dengan hormat di situ pegang mic dan semua mata tertuju padaku dengan muka begini. Mereka ini muka nunggu nih. Nyawang sampean. Dan saya pun mau ditunggu enggak ngerti lagi. Ya sudah ya. Oke, baiklah. Jadi saya kan juga nge-MC yang nasional juga. Itu lebih mudah menurut saya. Meskipun masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri lah ya. Tapi pas di event pertama itu, ini mic sudah begitu dekat dengan mulut tapi nggak ngapa-ngapain. Ngopo sampean terus? Bingung. Mengawal dari mana? Repean, Mas. Itu anehnya. Blank ya, Mas. Sudah ngerti saya borapan kan tinggal plek serong kiri gerak kebaca. Enggak, plek dan dia membatu. Ini nengkene padahal. Gak tahu kenapa mata nggak bisa kompromi sama otak seret, nggak bisa. Setelah beberapa waktu, setelah saya melihat beberapa orang juga rupanya menunggu saya, setelah saya mendengar suara musik bertalu-talu itu, baru ada ini nih, baru begini. Pertama kali. Kan ya mungkin orang nggak mempermasalahkan kalau sampean baca kan mungkin orang juga nggak mempermasalahkan, cuma kan ketoknya etis ketoknya. Iya. Ketoknya nggak profesional. Enggak banget. Etis sih etis saya, cuma ketoknya nggak profesional. Betul sekali. Sampean kan MC yang diundang. Dan lucunya lagi Mas. Itu MC saya pertama kali di tempat itu yang menikah adalah si anak, ya pastilah si adik dari begini. Tuan rumah itu punya 2 anak. Ini anak kedua nikah. Yang MC saya dan saya pasti tahu, pasti yakin dinilai dari 1 sampai 10 bijuku setengah. Ya baru pertama kali toh Mbak. Jadi pasti MC jelek banget gitu loh. Nggak ngerti kenapa ketika dia menikahkan anaknya yang pertama, jadi nikah dia dulu memang. Mereka minta saya lagi. Aneh kan? Padahal sampean setengah nilainya ya. Bener. Saya sendiri merasa tidak puas dengan MC pertama kali. Tapi setelah berjalan sekian tahun, ya tentu saja saya lebih banyak berlatih di panggung. Tentu saja harapannya lebih bagus dari yang pertama. Saya nggak habis pikir itu adalah kok mintanya saya lagi gitu di tempat yang sama. Tapi aku sering kejadian nih Mas. Ya pas ngedit nyoteng, aku nggak puas ya. Ternyata setelah tak kayak nih Mas, apik sampean anjak aneh. Betul. Sering kejadian ngono kuwi. Padahal aku nggak puas loh. Tapi kan karo kepuasan orang karo kita kan beda sih memang. Mungkin delok sampean, tapi mungkin pas waktu MC itu mungkin kata-katanya sampean didengarkan wis tau paling ya Mas.
Karena ngerepek mungkin. Iya, betul. Mungkin karena baca, Mbak. Ngerepek kan wis toto, wis Iya. ditoto dhisik. Jadi waktu saya kesana kedua kali, datang cuma dengan ada orang nanya, Mas, mana bukunya? Dibilang buku itu kurang ajar kan? Saya bilang, oh enggak Pak, sekarang saya bawa ini. Loh, sudah hafal? Sudah. Padahal saya nggak menghafalkan. Fanny sampean. Iya bisa. Dia ingat detail loh Mas, keren ya. Lah iya. Oke. Job iku tahun berapa? 2014 atau 15, lupa saya. Bisi-bisi yang bayaran punya. Gak etis gak usah. Engko hubungi aku ya, tak Oke, makari. siap. Itu maksudku pertama kali ngemsi ngono ki lho, perbedaan anu sampean Monggo bebas Iya. diungkapkan boleh. dapat Dadi berapa? wong sing arep ngejak sampean ini iso ngereng-ngereng lah. Awalnya pertama dulu, Dulu, Mas tuh. oke. Dulu pertama kali job MC. Santos apa muncul? Pertama kali. Ya, Itu saya jadi MC yang sangat disegani banget waktu itu Mbak. Jadi orang dibayar dia segodok kan balik ya tahu. Betul, baca Mas. serius. Tapi sampean seneng. Ya itu poin yang saya pegang. Saya punya rasa suka dengan itu. Jadi apakah mengeluh ya jelas lah pasti kita akan kerja gitu. Tapi keluhannya nggak membuat saya mengutuki lah. Jadi karena seneng. Tapi ke pas waktu pertama kali pas ngemsi ku wis pakai semua baju-baju wis Sudah. pakai Mas. Wis duwe Sudah. dalan. Iya karena saya dalam. Jadi itu baju saya SMA Mas apa kayak? Wis dedeng ya. Sik muat ya. Muat. Tidak berkembang. Perbedaannya Mas pas sama dalang karo MC ku, dalang ku pernah nampo job uang sampai berapa? Saya karena masih dalam belajar juga, saya waktu itu juga bukan dalam profesional ya. Kalau dibagi-bagi dengan semua tim, Yogo, sini segala macam saya lupa. Tapi yang pernah saya terima sendiri tahun berapa itu Mas? Kelas 2 SMP itu tahun berapa ya? Saya masuk SMP itu ke tahun 95. Ngomongin umur tua saya. Pokok sebelum tahun 98 lah ya, sebelum Krismon sepertinya pada waktu itu yang saya terima sekitar 1.250.000. Oh, tapi wis dibagi nganu ya, kuwi Bersih jobe sampe saya dhewe. aja. Berarti sing sampe terima iso ono 15 juta. Aduh. Sak grup lho. Oh, satu grup. Sak grup. Nggak ngerti deh. Sing bagi sampean ya, Mas. Bapak. Oh. Kan masih kecil Oh, aku ki Mas. jobe bapak sampean. No, job saya. Job sampean. Job saya tapi Manajernya bapak. yang menerima dan mengelola ini itu Bapak pada waktu itu. Oke, termasuk ya. Lumayan. Mungkin. SMP lho. Bayaran sak juta. SMP sak juta. 98. Sorry. Itu yang oh iya bener. Ini 98. 98 nih sama duit 1 juta. Padahal dhewe. Krismon lho. Krismon Mungkin ya. karena anu Mas, mungkin saya Terbawa jenenge bapak sampean. saya mikir karena benderanya Bapak. Kan ya sungkan bah iki anake dalang kondang. Arep ora dibayar anu ya ora penak. Lanjut. Balik nang jalure MC. Oke. Modern, MC modern sama MC tradisional. Sampeyan lek kon milih-milih ndi, Mas? Kenapa sih mesti pilihan? Anu sing apa ya? Aduh, iki MC anu nasional ya, nasional. Aku le seneng iki. Jawab cepat. 1 2 3. Sama. Sama. Karena saya menikmati banget dunia per MC-an itu. Kalau disuruh pilih mungkin dengan perbedaan sedikit MC Jawa Mas. Malah lebih seneng MC Jawa. Tapi selisihnya nggak banyak sih, kecil. Tapi selama ini job MC Jawa karo job MC nasional lebih banyak masuk. Jawa sih, Jawa. Malah Jawa. Lek dihitung itu mulai tahun dulu sampai sekarang MC kira-kira masih ada berapa job Mas? Aduh, banyak ya. lebih baik sebenarnya bunuh saya, Pak, kasih racun itu. Aku ora iso ngitung. Iya. Ya enek-enek. Kan Mas kuis Banyak berarti sih, 100 Wis profesi soalnya wis Udah. profesi Banyak. profesional. Berarti kondang dia. Kondang. Di antara keluarga saya sendiri tapi yang pasti. Sampeyan tahu kursus. Sampeyan kan wis iso to, Mas. Wis iso MC. Kenapa harus kursus lagi? Ya. Saya merasa uripku kualik, Mas. Kualitas ya. Tadi rata-rata orang kan belajar dulu baru ditangkap. Oh, Saya iya, enggak, ditangkap dulu baru MC. Ditangkap dulu baru belajar, Nah, saya setelah MC selama 5 tahun, saya ketemu banyak event, banyak terop, banyak gedung, banyak panggung. Anehnya begini, saya ini orangnya gumunan, Mas. Jadi kalau saya ketemu MC lain pas saya lagi becek misalnya, saya hanya undangan. Terus saya lihat MC. Siapapun MC-nya itu saya pasti berpikir, kok bisa keren gitu ya. Nah, akibatnya membuat saya merasa aku kok ada bagian itu yang saya perlu belajar. Tertantang gitu. ya. Lalu terus akhirnya ketemu saya sebagai MC ketemu permintaan contoh
Sampean pernah nggak lihat nyuting orang MC siraman dengan tradisi adang sepisanan? Jarang kan? Ya jarang ini minta soalnya. Tapi sebetulnya ada prosesi setelah bapak pasang BKTP, setelah itu tempuran, setelah itu adang sepisanan itu ada. Tapi rata-rata orang kan nggak BKTP langsung ke siraman. Nah, saya pernah diminta sesuatu yang tidak pernah saya mengerti. Lalu saya berpikir begini, satu, rupanya ada banyak hal yang saya perlu belajar lagi yang saya nggak ketahui di lapangan. Yang kedua, ada banyak orang yang rupanya kemampuannya jauh di atas saya gitu. Akibatnya setelah 5 tahun saya MC, justru semakin merasa saya kurang banyak sing tak ngerteni. Baru saya lalu masuk ke Sanggara Pambiworo Pang Blitar, Keraton Surakarta, itu angkatan ke-20 tahun kemarin. Wis lulus sih ya? Sudah. Duduk kursus ya, sekolah ya Mas ya, tingkatan ya. Saya menyebutnya sekolah karena ada sertifikatnya, ada wisudanya, ada ujiannya di Keraton Surakarta. Oke ya Mas mungkin ya sing ikut ya. MC daerah sini Mas. Banyak Blitar. tapi tidak banyak yang eksis. Kayak koncoku ya nek sing melu kan Mas, BRI loh. Ari. Angkatan kapan itu? Yang pasti bukan angkatan saya seperti sebelumnya sampean kayak malah. Tapi dia kan cuma penggemar budaya Jawa. Tapi nggak diterapkan. Ini kan sekolah MC. Betul. Tapi memang di Sanggara Pambiworo di mana saya belajar itu memang dia juga mengupas soal budaya Jawa, tradisi Jawa. Fokusnya memang di MC-nya, Mbak. Tapi knowledge pengetahuannya itu di seluruh bagian bidang budaya, sastra dan bahasa Jawa. Berapa bulan atau berapa tahun sama 6 bulan, hanya 6 bulan. Tapi itu ada sistem lulus dan tidaknya pas waktu ujian? Atau kalau angkatan saya lulus semua, tapi nggak tahu apakah sebetulnya di angkatan sebelumnya apakah ada yang nggak lulus atau enggak, saya nggak tahu sih. Tapi di angkatan saya lulus semua, cuma bedanya nilainya baik atau cukup saja. Tapi kurang tahu kalau di angkatan lain. Dengan Mas Dalang lulus dengan prestasi. Tuhan sebenarnya dapat yang baik, Mbak. Aduh. Tapi yang baik ya. Seberapa besar pengaruh kursus kuwi nang profesi setelahnya, nang profesi misalnya? Tergantung orangnya sih Mas menurut saya. Tapi memang menurut saya kalau dari kursus itu saja nggak cukup memang. Tapi kalau karena saya mengembangkan, ya pasti itu kalau seandainya kita mau lari gitu ya, sekolah itu jadi sepatunya, jadi alat untuk berlarinya lebih kencang. Menurut saya begitu. Tapi kalau dari situ saja lalu mau langsung terbang jadi MC secara profesional, kayaknya perlu belajar lagi. Kan sama wis dalang ya Mas, wis dalang, wis MC Jawa, wis sekolah, wis termasuk pegangan sama wis merasa kuat loh belum sampai sekarang? Belum sih, aku masih merasa. Mungkin karena saya gumunan tadi loh Pak. Saya ketemu orang lain yang MC, saya selalu bisa menemukan, oke, di titik ini orang itu bagus. Nah itu yang pengen, artinya saya, aku perlu belajar itu, gitu sih. Mungkin karena nggak ngerti saya apakah sikap gumunan ini baik atau enggak. Baik sih. Kan wong Jawa punya istilah Mbak, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo aleman. Punya istilah begitu. Saya berusaha untuk tidak gumunan, tidak aleman, tidak kagetan. Tapi sulit sih menurut saya. Jadi aku nggak ngerti sampai saya ini sebetulnya itu sikap yang baik atau kurang baik. Tapi yang pasti kalau saya sih tergantung respon kita aja sih. Gitu. Tapi kan ini untuk pribadi kita ya, jadi malah ngerti adanya Aku malah gumunan. Tapi ada mindernya Mas tadi. Dampak dari gumunan itu ada mindernya, Mbak. Mindernya apa Mas? Ya minder dong, maksudnya aduh ternyata ada yang belum saya tahu gitu. Ya mungkin itu kali ya, jadinya itu kali ya, tinggal saya ngontrol itu kali ya. Tapi aku kayak sampean ya, kadang mikir gini, aku kan profesi syuting ya, kadang ini malah apa ya, elekku kadang ndelokno, kameranya biasa, paling lewat ngono kuwi ngono lho. Sampean pernah berpikiran enggak, wah MC-nya biasa ini kurang hot Orang lain. Nah, Sampean. ya sedikit merendahkan lah, maaf maksudnya, ya sedikit merendahkan orang lain. Ya, ketika sampean kuwi sak ngisorku kuwi katoke ngono lho. Pernah satu kali Mas, tapi di ujungnya saya berubah pikiran. Kagum. Soalnya memang mungkin beliau melihat, saya minta maaf. Saya dia karena sebetulnya dia itu MC dangdut. Nah kebetulan kan saya juga MC modern. Ceritanya pada waktu itu yang MC Jawa bapak ini, terus saya dimintai tugas untuk MC modern dan juga nyanyi. Jadi saya merambahnya memang ke nyanyi dan MC modern. Nah orang ini sudah pernah lihat saya MC Jawa. Dulu di event lain saya MC Jawa, dia MC dangdut, dan memang dia faknya MC dangdut. Tapi hari itu karena yang minta beda, bapak ini MC Jawa, terus saya MC dangdut. Enggak sih, pop sih, modernnya gitu. Nah mungkin karena
saya pun juga sungkan sebetulnya, mungkin beliau juga sungkan juga, saling sungkan gitu loh. Menurut saya di bagian awal di MC-nya berantakan sekali, kan harus terstruktur lah, teratur gitu. Dia enggak, berantakan sekali, dan memang dia ngaku sih akhirnya bahwa, mas, enak sampean aku grogi karena memang saya lebih fokus di MC Jawa pada waktu itu. Padahal aku pun juga kagum sama dia, mas. Lah pas dia gitu, otak jahatku gini, ini gitu, muka bekas sinetron lah ya. Berarti sampean undangan Pope yo, undangan MC Pope yo. Tapi ternyata pada waktu acara bagian sungkeman, bapak ini nyondronya luar biasa. Saya pun terhanyut gitu loh, ternyata berarti penilaian awalku tadi salah. Bisa gitu. Jadi awalmu roh sampean minder, bisa jadi toh. Bisa jadi. Padahal aku pun juga minder ketemu dia. Lucu kan? Asli minder terus kemarin, ada uang dana lagi. Berarti sampean tuh nih aku. Disian nganu yo. Disian MC Panyondro timbangan MC nasional yo. MC nasional dulu. Malah. Dah aku mau jawab kok gini Pak Marso mau. Itu sebelumnya kan saya MC nasional dulu mas, sebelum itu. Wedding ya? Ya banyak di wedding, banyak di acara-acara kedinasan gitu. Berarti wis sampean berarti Mas yo mau ke MC Nyondro berarti sampean wis punya ketemu orang ketemu banyak ya Mas, acara-acara tuh banyak ya Mas ya? Iya sih ya, kepercayaan Tuhan lah ya, ketemu di situ. Tapi memang lebih duluan MC modelnya dulu sih Mbak, dulunya. Tapi nggak tahu sekarang teman-teman WO kalau lebih banyak suruh saya MC Jawa ya, tahu kenapa? Entahlah, mereka yang tahu. Sampean percaya nggak Mas? Kompetitor membuat kita semangat. Kalau saya percaya banget. Justru ya ini sekali lagi masalah respon. Saya lihat Pak A MC-nya bagus. Di satu sisi saya kagum, di satu sisi saya minder, tapi di sisi lain saya termotivasi. Bisa tuh. Wah gitu loh. Makanya aku sekolah karena itu kakak. Kayaknya pengen sekolah mana ya Bang? Pengen banget. Pengen sekolah apa sama Mas? Saya sih kepengennya sekolahnya yang sekarang tetap di bagian public speaking, Nyondro ataupun mungkin public speaking yang modern. Karena duniaku di situ ya Mas. Kalau saya belajar masak, ngodok banyu kempuan lombanya apa udah sekolah masak bareng. Berarti. Ngodok banyu kempuan apa? Aneh-aneh nih Mas, enek grit-grit ya. Sampeyan belajar di sing sekolah paling basic. Engko enek gritine cara ngene. Kelas-kelas. Misalnya misalnya iki yayasan pemuda ya. Sampeyan iki ndek ini belajar TK. Oke. So, sampeyan enek pengen SD. Belajar ngono kuwi sekolahane ngono kuwi. Mungkin enggak Mas, tapi tinggal ambil faknya saja. Maksudnya Nyondro tok. Misalkan ada satu sekolah yang seandainya ada nih ya untuk belajar khusus masalah acara siraman tok. Nah, itu hanya gitu-gitu. Ada dan sekolah kuwi. Mungkin makanya saya seandainya ada saya mau begitu lagi. Berarti sekolah kuwi nek pedalangan barang. Saya kenal beberapa tempat yang memang memfasilitasi pelatihan seperti itu, termasuk dalangan, tari, kerawitan, dan juga nyondro manten ada sih sebenarnya. Salah satunya Patria Luka. Itu sepertinya memfasilitasi itu. Blitar punya itu soalnya. Ujiannya nang Solo. Kalau saya ya di Keraton, Surakarta, di Solo. Ini berarti kini cabang ya? Iya, cabang. Jadi kami proses pembelajarannya di cabang-cabang. Ada cabang Malang, Blitar, Tulungagung, Semarang, kalau tidak salah, dan Solo. Tapi nanti waktu ujian jadi satu kumpul di Keraton, diuji satu-satu, disaksikan semua orang. Bayangin udah para kanjeng-kanjeng itu. Keraton wong biru kabeh lho. Ke sana. Enggak ke Blitar ya, Mas? Enggak, kami ke Keraton. Dan yang uji kan langsung orang-orang Keraton. Termasuk ya kanjeng-kanjeng itu loh. Pernah enggak Mas mau ujian terus koncone sampean sing tiba-tiba blank barang itu ono ya? Banyak. Padahal mereka mempersiapkan diri, mungkin ya karena Mbak di depan tuh para guru-guru MC, para maestro-maestro Jawa, lalu ada Kanjeng Pangeran siapa di situ dia, itu kan rasanya nyawa tinggal di sini Mbak. Jadi kadang MC paling ngomong tok. Iya. Tapi sebenarnya nggak ngono ya. Otak terus mulut ya. Kudu sinkron. Harus. Dan salah satu hal yang paling sulit untuk MC adalah kalau ngomong bisa dihafalkan Mbak. Yang kedua yang paling sulit itu adalah membawa suasana dan tanggap suasana. Jadi kadang ada MC yang kalau nyondro itu suasananya tidak enak. Lalu tanggap suasana misalnya tiba-tiba suasananya bagaimana. Makanya yang paling sulit bagi saya itu. Dan suasana itu bisa hidup ya. Itu yang paling sulit menurut saya. Pas selama ini jadi MC pernah mau nggak Mas? Pas waktu sampean jadi MC tapi kok tiba-tiba ngomong
Meneng. Pernah dong, Mbak. Gue manusia biasa gitu loh. Jadi ya pernah ya, Pernah. dikali sampai itu ya. Pernah banget dan itu membuat saya harus berpikir cepat untuk bagaimana biar mereka langsung nih lihat lagi gitu. Angel iku ya. Heeh. Oke, Mas. Nggak misalkan. Kenapa uangnya ngundang sampean? Ibaratnya ini wawancara kerja. Kenapa orangnya harus mengundang sampean? Harus pakai jasa nih sampean kenapa? Mungkin salah satunya banyak MC bagus Mas di PR. Mungkin salah satunya saya menang umur kali Mas. Saya salah satu MC Jawa yang cukup muda gitu menurut saya. Ganteng bisa ya. Sepemikiran berarti. Muda, bertalenta dan kaya raya. Amin tuh. Tapi harapan setiap orang kan ngono toh. iya dong betul. Nggak Bisa sama sukses di usia muda. Betul sekali. Tapi memang kalau MC Jawa itu Mas semakin tua semakin dicari. Iya, makanya. Makanya ini adalah dunia yang menurut saya berumur panjang untuk saya. Soalnya kalau MC di nasional, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada semua orang ya. Kalau orang semakin tua, semakin keriput, tidak good looking kan cari yang lain. Karena mereka butuh yang fresh, yang ginjal-ginjal dan jingkrak-jingkrak. Kalau MC Jawa kan enggak, justru semakin tua semakin dicari. Betul. Semakin dianggap punya yoni, punya wibawa gitu-gitu. Sampean kepengen memodifikasi nggak Mas? Kan kayak saiki wayangi yang laku yang ada campur sarinya, yang ada orkesnya, Cukai-cukai. ada komediannya. Lek misalkan MC ki sampean ada keinginan memodifikasi enggak? Enggak, saya masih strict di pakem. Misalkan enggak payu piye? Kalau di MC Bukan tuntutan pasar, Mas. Enggak, kalau beda Mas. Kalau wayang itu kan memang dia tatanan dan tuntunan dan juga tontonan. Pure untuk hiburan. Tapi kalau ada sesuatu yang di dunia MC yang tidak dia dapat di wayang, wingit. Jadi kalau saya tidak sakral. Jadi saya tidak merendahkan para senior yang mungkin MC-nya dengan cara ABCD punya ciri khas. Tapi kalau saya tidak pernah MC di bagian-bagian sakral untuk guyon. Misalnya minta doa restu orang tua, sungkeman, lalu junjung derajat. Itu kan acara-acara yang sakral. Saya nggak akan pakai bercanda di situ. Saya akan pakai dengan suasana yang sangat wingit, yang sakral banget, yang masuk ke dalam hati. Kalau memang mau guyon ada bagian sendiri. Pas foto-foto misalnya, pas eventnya tulangan itu juga guyon-guyon boleh. Di luar wingit tadi ya. Iya. Kalau saya memang memisahkan bagian yang wingit di mana yang bercanda. Kalau saya di acara kebanyakan dokumentasi saya kalau di acara temu manten, saya ambil bagian pewayangan, saya ambil bagian pewayangan Limbuk Canggih. Bukan Punokawan, Goro-Goro. Bukan, malah Limbuk Canggih. Alasannya khusus. Karena kalau temu manten itu adatnya kan di pernikahan digelar di mempelai wanita. Gambarannya kan keputren. Kalau keputren itu abdinya kan Limbuk Canggih. Kecuali kalau ngunduh mantu di mempelai laki-laki. Kayak Satrio Janaka Sindut itu Punokawan. Jadi cocoknya Goro-Goro. Jadi kalau saya di acara temu manten, saya wayang yang saya pakai Limbuk Canggih. Tapi kalau ngunduh mantu, saya Goro-Goro. Saya memisahkan di situ. Jadi nggak bisa nih ngomong nilai nih ya, ribet ya di MC ya. Nggak pasti kan pikirannya kudu luas ya, wawasannya kudu luas ya. Iya harus. Ngerti, kayak Condro tadi ngerti Condro, Limbuk Canggih, Goro-Goro. Nggak misalnya kita masuk syukur ngomong tuh ya, anyep ya Mas? Anyep, apalagi banyak sekali kalau kita hanya menghafalkan kalimat, banyak orang yang kadang-kadang MC-nya sendiri nggak ngerti apa yang diomongin. Benar-benar. Mek roh tulisane dan apa ya? Aku iki ya bingung, kalian ngomongnya apa kayak mau Kalau hanya begitu, ngerti masak paham aku. baru ngerti ya. Kalau baru kayak misalnya apa kata-katanya bahasa Jawa, kan kadang Jawa mikirku kayak ngokotok toh Mas. Karena nak misalnya kromo alus, pembagian-pembagiannya kan nggak paham. Tapi saya punya program di sekolah di mana saya mengajar, karena saya ngajar bahasa Jawa Mas. Anak-anak murid saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau ngomong sama saya, baik neng WA, neng Instagram, neng Facebook, neng telepon, neng langsung, nek karo aku orang ngomong bahasa Jawa kromo ora tak sauri. Nah, aku ngene kudu ngomong bahasa apa karo sampean Mas? Kromo no. Kromo ya Allah. Iya dong. Tuwek. Lebih baik mereka bilang begini, Pak, mboten saged bla bla bla. Luwih becik kowe ora iso tak warai timbang ora iso ora gelem belajar. Jadi muridku di sini mereka kalau ketemu saya, "Selamat siang, Pak." Ya aku tak cuek, saya jalan.
ora tak sauri. Sugeng siang. Lebih tepatnya kalau saya lebih seneng ya banyak orang mengatakan ada berpendapat begitu, tapi kalau saya merasa yang pasti wilujeng siang. Wilujeng. Apa bedanya wilujeng sama sugeng? Wilujeng itu artinya selamat. Kalau sugeng artinya hidup. Zaman sugengi Bapak Soekarno, zaman hidupnya Pak Soekarno. Berarti aku keliru ya pembukaan sugeng aku. Salah. Menurut saya sih. Salah opo nggak tepat? Nggak salah kan nggak bisa dipakai. Nggak tepat. Tapi memang ada beberapa orang yang merasa itu sama saja. Toh itu bagi saya bukan hal yang krusial ya. Mungkin gini, misalkan bahasa Inggris ada UK dan USA. Bisa dibilang gitu nggak? No. Kalau UK USA itu kan hanya itu nggak berubah pronunciation. Ya sorry, itu nggak berubah vocab, hanya berubah pronunciation. Not dengan not. I don't know dan I don't know, hanya gitu. Artinya kan sama, hanya masalah di pelafalan dialek saja. Oh, sugeng dan wilujeng ini artinya beda. Arti, oh, menurut saya. Kepinteran tiang. Kepinteran tiang bukan pinteran uang lah ngene iki bahasa-bahasane berarti. Ya pawongan. Apa meneh? Orang. Aku sih bingung aku. Penake aku nggih sugeng apa nggih wilujeng. Ya kan enek ada ngukut dan kromone, Mas. Lah aku tetap seneng nggih sugeng soalnya enggak apa-apa. Tapi nyadar kok enggak Mas, ngene iki omongan anak dhewe sakjane ya. Kita hidup di Jawa tapi lali ke Jawa nih. Itu. Tapi itu sekali lagi Mas, masalah sugeng sama wilujeng kalau saya sih mikirnya gini, itu bukan hal yang krusial. Benar ya. Tapi ada orang tetap memakai sugeng, tapi kalau saya menempatkan lebih serak dengan kata wilujeng. Soalnya ya tadi kalau wilujeng itu artinya adalah selamat. Makanya bapakku aku nang omahku ya Pak, engko ono selametan. Mengko sampean kok basa Jawa, mungkin tidak griya kula nggih Pak wonten wilujengan. Kan ora kok wonten sugengan, ora ngono. Tapi sugeng itu hidup. Tapi neng ini aku berpendapat sih wong biyen jenenge sugeng karena ben selamat. Iya. Nah, kan sugeng widodo. Tapi pertanyaannya wong sing jenenge anak ini sugeng kuwi mau ngerti enggak berarti bukan itu. Makanya mungkin biyen sugeng iki diamini dengan kata selamat, tapi enggak ngerti. Kanggoku itu basa salah sing wis kaprah. Salah sing wis kaprah. Kayak ini. Kayak ngene. Aku tahu tak kenang mbokku. Jo, nunggu nang lawang lek mangan. Nyapa mbok? Jojo. Gak ngerti mbokku. Cuma ngerti ya aja nunggu nang lawang, tapi ditakoni gak ngerti. Tonggoku ya ono pas niku. Iya. Nduk, bocah perawan lek mangan aja nang lawang. Mungkin tetep. Nduk, lek bocah perawan aja mangan lawang. Wis suwatet makan terus. Mbok lama-lama bengok. Nduk, bocah perawan ora elok mangan lawang. Sing penting nyawur sing perawan sapa to, Pak? Ngali. Kok ora ngerti ya? Ngerti. Sing merawani sapa Mas? Ndak aruh aku ora. Sakjane iki konten opo to iki? Aku pengen arum mlaku-mlaku. Oke, ayo, boleh. Kita mlaku-mlaku sambil takon-takon kan sirhena. Oke. Saya tak aja dipencet iki tarik terus. Wes, ya Allah. Oke Mas, iki ngomongin mau masalah sekolah mau ya. Yes. Saiki kaya nyebut jenenge ya, kayak Mbak Mening wis mulai mulai senior banget juga itu membuat sekolah. Sampe ada keinginan enggak nantinya ke arah sana? Aku belum kepikiran tuh Mas. Apa mergo saya belum seprofesional itu kali ya? Saya perlu belajar banyak kayaknya. Belum punya pikiran itu aku sih. Tapi dalam hati kecil, aku wis profesional, aku wis mahir, enak keinginan enggak? Dalam hati kecil banget. Ada cita-citaku ada nanti sih. Endingnya ke sana ngono. Ada sih, tapi belum terlalu dimunculkan gitu. Aku mesti promosi haus untuk belajar dhisik. Wis merasa oke, cukup mungkin baru ya gitu. Tapi kalau bicara masalah keinginan adalah sedikit. Tahu nggak sampean oleh job sing temune bengi tengah malam? Pernah. Serius, aku ben pernah Mbak nge-MC di satu daerah RRC namanya. Republik Rakyat Jomplang. Jomplang India. Nyunyur ngalor. Nyunyur Indi. Soso ngalor, Pak. Itu Oh, podo, kita pernah jam 12 bengi to temune. Tuh, dia. Rada maju sulap. Saya itu nganu. Ini beneran, Mbak. Jadi aku ngejak bocah mergo malam. Dia mintanya, tahu nggak? Mereka mintanya temennya paten jam 1:30, Mbak. Wah, keren nih. Tapi diminta datang dari awal. Maghrib. Akhirnya saya datang ke sana karena mikirku jam 1:30 malam kan pagi, dini hari kan ya sopo sing nonton. Akhirnya pas aku rono mergo tempatnya rukut banget lewat hutan-hutan juga itu awal-awal MC dulu lah. 2 apa 3 tahun awal. Saya ngejak bocah untuk temen.
saya kong kali kong sama mereka, rencananya mereka dangdutan dulu, baru temu manten. Saya bilang, Pak, ini mungkin dahulu sing nonton sinten to Pak, boten suka coba bla 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 bla. Akhir diundur. Ya sudah diajukan. Temune manten digawe jam 09.00 bengi. Baru lagi dangdutan. Praktek setengah 10 mulai buka. Ini yang agak aneh Mas. Saya dari mulai datang pertama kali itu saya diajak ngobrol sama orang. Orang siapa Mas deh? Dan saya nggak ngerti. Aku mikirnya atau keluarga atau bukan, entah keluarganya pemilik rumah atau wong rewang, nggak ngerti ya Mbak. Ngajak ngobrol saya, menemani saya dari awal sampai Mas monggo darumin, oke Pak, saya makan, dia pun menemani tapi dia nggak makan. Dia menemani saya makan, ngobrol bareng terus mari ngono. Aku merinding tuh Mas. Nah, belakangan aja. Oh iya. Saya ganti baju dia nungguin. Bener. Saya nge-MC dia juga nungguin. Maksudnya saya merasa sempat kira ini orang menolong saya banget gitu. Lah bar kuwi kan awal dangdutan. Saya ngomong sama teman saya ini. Aku tak ganti baju sama ikut ganti apa enggak? Enggak Mas, aku tak nonton dangdut aja. Jadi dia bawa kamera. Wis tak ganti sih. Aku ngomong ke bapak ini, "Mbah, menurut saya kalau tak rasuk rumiyin nggih, masih ganti baju." Oh nggih monggo. Saya masuk dalam kamar ganti baju, enggak ketemu orang itu lagi. Sambil temanku kuwi mau memfoto-foto penyanyi dangdut Mas. Ini Mbah kan juga ikutan nongkrong nonton di situ. Nggak sengaja difoto sama dia jegret. Nggak ada masalah apa-apa. Selesai, saya pulang. Aku ajak toko Mas. Dia sampean? Kamera itu. Dia. Lalu pulang, terus sampai di rumah sekitar jam-jam 12-an lebih lah ya gitu. Ini bocahku yang pegang kamera itu sengaja buka-buka kamera hasil foto tadi, belum diapa-apain. Lembah yang kejebret yang menemani saya tadi di kamera itu punya tanduk satu ini. Di kamera kelihatan, tapi di ini nggak kelihatan. Aku merinding deh. Nggak ngerti saya kenapa. Itu gampang kayak enak ya nang asli. Tidak ada. Waktu ngobrol saya nggak ngerti apakah itu efek cahaya atau bukan ya. Tapi menurut saya yang tidak terlalu ngerti dunia perkameraan gitu, menurut saya itu bukan efek cahaya mesti. Menurut saya Efek cahaya karo tanduk kan beda. jen tanduk gini. Jadi mbahnya itu kelihatan wajahnya seperti yang saya kenali, tapi hanya bedanya dia bertanduk dan kupingnya agak runcing gitu. Efek cahaya kan satu mungkin ya. Jadi memang cuma satu Mas, tapi enggak mesti kan kupingnya barang. Oh iya betul. Tapi kupingnya ya entahlah. Itu sampean terus konfirmasi ndak? Besok Kan maksudnya balik. maksudnya Enggak sih, saya sing enggak tukang anu nakokne apa piye iku sapa ngono. Enggak, saya enggak. Karena kan saya tidak kenal dengan orang-orang sana sehingga kalaupun saya tanya dengan periasnya pun juga pasti periasnya nggak akan kenal juga kayaknya kok. Oh, perias juga bukan orang sana soalnya. Dan itu pengalaman yang membuat saya kalau disuruh MC tengah malam lagi kudu golek konco. Bener ternyata. Cuman biasanya budal dhewe anu Sendiri. Awake dhewe kayak berdua ya job tengah wengi, tapi luwih parah awake dhewe. Awake dhewe budal jam 7. Tisu. 7 isuk. Bapak tim biyen Mas iku job kedua mungkin 12 11 akhir 12 2012. Mek dilu Mas, tiba isu. ngomongnya iki ndek ngomongnya daerah Plombangan. Tibake ndi sumber urip Anu Beda sekali soalnya. Telaga Gentong. Telaga Gentong. Tapi nggak tahu setan toh Pak? Enggak, alhamdulillah enggak. Untung renek sampean. Astaga, maksudnya apa tuh? Oh. Tapi sakral ya, Banten ki berarti memang sakral banget ya. Ayo pengen mudah paling murah. Wani Sampai lah. di sini. Oke Mas. Iki bisa dibilang mau duka. Sukanya apa ya biasanya? Aduh bandel. Untuk duka namanya apa itu Duka, duka? bengi-bengi yo. Pekerjaan bukan duka, masa bahagia Pak pekerjaan iki. Ya suka dukanya Mas apa Mas sampai selama ngisi iki kono mau bisa dibilang duduk duka ya wis enek duka liyane lah mungkin apa. Tahu diremehnya enggak pasangan Pasti gitu, pernah MC? Pak, pernah sih dulu. Pernah ki saya bingung sekali satu event sing ngatur wong loro. Sing duwe omah, Iya, duwe dukun dhewe. bukan suaminya sama istrinya beda pemikiran. Jadi si suami mintanya begini, si istri mintanya begitu. Jadi saya mesti ngikutin yang mana? Sulit toh. Misalnya contohnya gini, si suami pengen anaknya keluar dengan gebuk gilu. Si istri ibunya pengen anaknya keluar dengan serukalan. Aku piye? Akhirnya Kentrungan Mas. Bukan piye mana orang aku juga bingung akhirnya. Akhirnya mereka nah kuwi enggak ada klambine apa? bajunya sih Solo Putri. Oh, Solo. Nah, aku sih mikirnya ke Bugiro seperti, tapi karena daripada mereka ada pertempuran ya kan, jadi ya saya bilang Cibuk tengah-tengah ya. akhirnya mereka saya minta untuk
ngobrol sih Pak disepakati dulu seperti apa. Akhirnya mereka si bapak akhirnya ngalah ikut maunya ibu, tapi ya bapaknya sama saya paling mukanya kurang enak gitu. Iku termasuk sing maksudnya internal teko komandan ya. Enggak sampean pernah dapat telepon enggak? Mas teh sampean ojo nge-MC kok ngene pernah enggak, Mas? Mas teh enggak disenengi. Enggak ya. Tapi pernah kok enggak Masku tahu ditegur MC kok enggak sampean? Ditegur sama MC? Ya. Kayak MC ya Jo, ini enggak tahu publis sih Mas Ayo. Enggak tahu publis ngono. Enggak sih Mbak kayaknya. Kalau ditegur dalam arti dibenerkan pernah, saya senang itu. Sesama seprofesi? Iya, sesama seprofesi juga, ada yang bukan juga. Malah memperkaya tuh Mas, lumayan tuh ilmu tanpa batas tuh. Seperti salah satunya saya pernah ngomong akhirul salam, ternyata itu kan salah. Akhirul kalam seharusnya. Dia ngomong Mas, wah itu bagi saya ini saya malah senang kayak gitu. Berarti Pak ngapunten tadi saya salah sebut. Ya memang nggak ngerti soalnya saya. Kalam mungkin kalimat mungkin ya. Iya, aku dewe akhir kata. Aku dewe ya ora paham sajane. Walaupun aku ngono tapi ya nggak ngerti ngono-ngono kuwi. Akhir ya memang kalamnya kan kalimat. Jadi akhirul kalam seperti akhir kata jenengan gitu loh. Saya ngomongnya akhirul salam gitu. Saya nggak ngerti dong dengan sangat pedenya saya ngomong begitu, ternyata keliru pemirsa. Mungkin dia nggak ngerti juga, maksudnya sampean ki opo nggak ngerti. Ya, tapi memang harus belajar. Iya, betul. Iki kan MC kan dunia global loh, tanpa mengenal tanda kutip sara. Iya, dunia global. Saya pun nge-MC di akad nikah yang lokasinya di masjid gitu, pernah dan nggak ada masalah. Iya kan, mau MC kan global. Ini kan sampean kan Jawa kan ya posisinya kan MC Jawa kan. MC Jawa. Halo Mas, pernah diutang orang Mas? Emang tukang syuting, tukang foto mesti ngono kuwi. Tunggu dulu, sebentar. Nggak sah konfirmasi, tapi kita jawab bareng sudah atau tidak. Saya 1, 2, 3 kalau ya. 1, 2, 3 ya. Rolu sudah. Oh, tiba aku jujur baru iki Mas, baru ngerti saiki lah MC iki diutang baru ngerti aku. Sumpah baru ngerti. Dan anehnya lagi kalau itu orang ketemu saya pura-pura stroke. Itu sudah selesai kan? Ayahnya kamu, ya sudah. Mau nagih enggak, ikhlaskan saja. Berarti orang mek diutang ya? Orang dibayar? Enggak dibayar, pernah. Tadi kan saya ngomong cukup disegani. Karena itu. Gak ngerti mungkin. Gak ngerti sampean teko keluarga dalang sing ngundang. Enggak lah, aduh. Ya, tapi minimal paling ora sudah makan siang gratis. Enak. Balik kayak zaman biyen, dikai sego gratis. Iya. Ora dibayar duit. Pengalaman juga dapat. Ya, Mas. Sampean lek aku kan ya pancen profesi jasa ngene iki ya. Tapi kita sering ketemu gak sebenarnya? Sering. Beberapa kali sih. Narif enggak sampean? Enggak, tidak. Karena saya berpikir begini. Satu, kadang-kadang saya merasa kasihan dari customer yang punya. Saya percaya setiap orang pasti punya impian soal pernikahan. Iya. Pesta pernikahan misalnya. Ada orang yang punya impian soal pernikahan, pengennya begini tapi budgetnya nggak ada. Saya lebih suka mewujudkan impian orang daripada mengabaikan harapan orang. Yang kedua, saya senang Mas. Karena ngomong senangnya regane piro to, Mbak? Enggak enak. Enggak bisa tuh. Saya disuruh itu melakukan itu saya sudah luar biasa. Alasan sampean enggak narip apa? Itu tadi. Suatu saat bicara suatu saat ya wes kan jenenge profesional kan mesti ada tarif kan profesional. Memang betul. Ya untungnya selama ini saya lebih sering kerja profesional. Artinya mereka paham dengan itu, dengan tarif itu, meskipun tidak selalu sama yang saya dapatkan. Tapi tidak jarang juga ada orang yang pernah datang ngomong terus terang bahwa saya hanya punya budget segini, ya nggak apa-apa gitu. Nggak terlalu pangguku tidak terlalu, ya kalau saya mengatakan kerja nggak cari uang bohong. Bohong, tapi tidak hanya itu yang jadi pedoman utama gitu loh, terutama. Tapi jarang sih, mereka pasti profesional. Kadang-kadang orang-orang terdekat saja sih, teman atau bagaimana gitu. Umum lah ke teman. Misal berandai-andai nge-MC ora dibayar, apa pilih nekani ujian? Sekolah pilih ngajar mana wis ujian? Ngajar dong.
Soalnya ngerti MC juga ya. Iya. Manusiawi dong ya. Soalnya sampai terakhir tujuan utama waduh ya mungkin ya semua MC golek duit. Memang saya tidak mungkin. Kedua melestarikan budaya. Betul. Dan saya suka melakukannya. Ya kalau tadi kan saya ngomong, kalau saya mau ngomong MC cari kerja nggak cari bayaran, saya bohong, saya cari bayar. Kalau pertanyaannya adalah pilih MC nggak dibayar apa ngajar, ya ngajar. Ya, betul. Simpel. Bener. Ngomong-ngomong tanganku keju. Ini gantian. Aku lebih suka ke dunia pendidikan ya. Oke, boleh. Sama ngajar kelas 10, 11, 12. Ya, 1 2 3. Saiki enggak ada jenenge 1 2 3, 10 11 12. Terus mari ngono ngajari kelasnya mana saja? Ini Mbak, semua karena ini kan CTM ya. Jadi STM. STM. Jadi STM obat. salah sebut. Kalau di sini biasanya kelas 2 itu PSG. Jadi kelas 1 dan kelas 3 ya ini lokasinya di atas. Ini nanti kita ada di lantai 2, ada di lantai 1 juga, ada di sebelah situ juga. Dan ujung sana. Ya oke. Dari kalau sampai Mas selama meng-MC itu Mas, pencapaian apa dalam hidup Mas Danang? Mas Danang pencapaian terhebat apa selama meng-MC di hidup Mas Danang? Maksudnya selama meng-MC ini, aku wis MC untuk iki. Tapi apa? Maksudnya kita wis sing paling sampean wahkan. Maksudnya lah kayak aku karo Misalkan kayak kemarin sampean dapat job nang Surabaya gitu kan kemarin ya. Orang suwi gitu. Surabaya apa Malang? Malang ya. Surabaya juga pernah sih. Sing kemarin aku ngechat sampean itu loh. Oh itu Malang. Malang ya. Jadi, pencapaian itu atau apa yang saya beli dari situ? Ada pencapaian sama yang dibeli. Pencapaian terhebat pernah acara Misalkan bupati atau Kalau MC ya saya beberapa event kabupaten menangani seperti kemarin saya meng-MC di acara hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur dengan 2019 menari caleng di kabupaten. Di mana? Di Pendopo Kabupaten Blitar. Di Pendopo Kabupaten. Di situ penarinya caleng ada 2019 orang, lalu penari kuda lumpingnya ada 74 orang sesuai dengan tahun kelahiran Jawa Timur salah satu itu. Kalau event-event formal kedinasan ya banyak sekali sih. Mungkin bukan pencapaian, kebanggaan. Kalau saya kebanggaan ini, mungkin salah satu kebanggaan saya ini kalau mau beli sombong sedikit nih, saya bersyukurnya adalah saya MC yang banyak dipercaya di lebih banyak titik, tidak hanya di MC Jawa saja, ada di MC Hura-Hura juga dapat, MC Dangdut juga pernah, MC Nasional juga pernah, kedinasan juga pernah gitu. Jadi mungkin kebanggaannya, bersyukurnya adalah ada banyak titik MC yang dipercayakan kepada saya gitu. Karena kan MC ada khusus di MC Jawa saja tapi enggak di bagian lain, ada khusus MC yang fak di nasional saja enggak di Jawa gitu. Kalau saya kayaknya enggak deh, kayak saya kaki gurita deh kayaknya. Semuanya bisa ya? Multi Semua talenta ya? dipelajari. Keren. Oke Mas, iki karena durasinya wis dawa banget. Sampean punya tips-tips enggak buat MC baru? MC baru, MC muda atau yang sudah tua tapi mulai belajar MC? Ada tipsnya nggak? Silahkan. 1, tidak perlu takut. Nah, 1, tidak perlu takut. Karena orang ngomong salah itu wajar. Tidak perlu takut. Kedua, maksud saya tidak perlu takut mencoba. Kedua, terus harus untuk belajar. Menurut saya, prinsipnya seorang guru adalah barang siapa berhenti membaca, maka dia berhenti mengajar. Belajar terus. Yang ketiga, ini pesan bapak saya kepada saya sebetulnya. Dalam bahasa Jawa ngomong ini. Ojo winates anggonmu kekancan, sapa ngerti jodohmu, rezekimu nyelempiti ana kono. Artinya jangan menolak bergaul dengan siapapun, siapa tahu jodohmu, rezekimu terselip di situ. Bagus. Kuat yang keren nih. Sip. Benar, ya. Aku setuju aku Mas karo omongan bapak sampean. Keren wi. Kuwi digawe MC sing apa mau? Ya sing mau belajar MC dan untuk umum lainnya ya Mas yo. Iya. Ditutup kambe Limbuk Cangik paling seru ya. Mas. Limbuk Cangik tapi dalam pewayangan, dalam per-MC-an, Panyondro. Nah. Iki mantene sapa, Mak? Sing mau takoki sapa, Nduk? Manten kakung apa manten putri? Sing manten putri, sing ayu menik-menik kuwi jenenge bendaramu sapa, Mbak? Lali. Sopo Jal? Erlis. Kuwi bendaramu putri asmane Ndoro Erlis. Mencorong tejane ngemu cahya ya, Nduk. Mak, ayen manten kakung kuwi ngemu nanah.
Karepe piye? Ya rupane kebak nanah ngono, Nduk. Kameramennya ngono to, Mbak ya? Ya Heeh. Maksudnya putih ngono to? Tutup kan nanah jerawatan. ya. Oh. Nek wis padha tresnani ya, Mak. Nduk. Ngejer nyatane ya benderamu sak loron kuwi wis padha tresnane. Njur keket mring ijab kabul suci mula uga mencorong tejani benderamu sak loron kaya Bathara Kamaja ya Bedhare Kamaratih. Lenggahana ing palenggan pakurmatan ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Bar. Oke, applause. Terima kasih ditutup pisan. Yo. Terima kasih Mas Danang sudah Sama-sama. jadi narasumber apa ngene iki yang termasuk. Rekan kolaps. Oh iya, terima kasih Mas Danang sudah menjadi rekan collab. Semoga kita bisa collab lagi. Iya, Boleh. next time. Semoga Mas Danang subscribernya banyak, kita juga Amin. Oh iya iya. banyak. Ini di YouTube-nya Mas Danang kalau mau ya gini, baliknya kalau mau menghubungi Mas Danang nomornya di. Ya, Oh gitu. kalau mau menghubungi Mas Oke. Danang, Kalau Jawa apa Indonesia iki? Jawa saged, bahasa Indonesia saged atau Oke. kan FB, Instagram, YouTube-nya nomor sekalian. YouTube, nomor baik. rekening. Baik, untuk teman-teman semuanya, kalau mau berhubungan dengan saya, menemui saya atau ketemu dengan saya, bisa langsung meluncur ke Facebook saya di Risang Dananjaya. Instagram juga alamat yang sama, YouTube pun juga alamatnya sama, Risang Dananjaya, atau langsung call WA saja 0822 3093 3082. Thank you. Beda ya suarane. Mantan penyiar. Dulu Oh, kan gitu. penyiar ya Mas ya. Terus mari ngono jadi MC suarane empuk gurih lah koyo dhewe. Empuk Terima kayak jemblem. kasih Mas Sama-sama. Danang. Semoga kita bisa collab lagi. Sip. Jangan lupa komen, like, Subscribe juga. Subscribe juga. Bye. Thank you. Matur nuwun. Terima kasih.